Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama podcast Pojokan di SDN Sebatang 1. Dan kita sudah masuk ke podcast edisi kelima. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu guru dari kelas 4 nih ya. Kita sambut Ibu Jihan Hairunisa. Yo. Wih, penontonnya banyak sambil ngobrol gitu orang. Oke, kali ini yang akan kita bahas, yang akan kita tanyakan ke Bu Jihan terutama karena kemarin edisi Bu Jihan beserta Bu Ai jadi peserta apa? Bu Jihan? IKM Implementasi Kurikulum Merdeka. Oh, itu. Jadi sekarang di sekolah dasar sudah melaksanakan namanya implementasi kurikulum merdeka. Seperti apa nanti akan kita tanya. Kemarin dia habis jalan-jalan, habis pendidikan, habis diklat, ya luar biasa. Nanti kita akan kita tanya bagaimana judulnya nanti kegiatan di sana. Oke, Bu Jihan tahun sekarang kita kenalan dulu. Bu Jihan ini kalau di Sebatang 1 terhitungnya memang guru baru ya. Sejak tahun berapa, Bu Jihan? 2021. Ya, berarti jalan 2 tahun ya. 2 tahun alhamdulillah. Dan sekarang iya bener. Nih edisi Bu Jihan mah yang depan ngobrol kenceng. Oke. Selanjutnya juga Bu Jihan tahun ini diberikan tugas mengajar kelas 4 ya, dan sudah per tahun ini juga melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, alhamdulillah. Jadi kalau di sekadar teman-teman tahu, dalam gugus kita nih, gugus Sebatang, gugus 70 yang sudah melaksanakan secara real terkait IKM itu ada 2 SD, termasuk di dalamnya adalah SDN Sebatang 1. Nah, kita akan tanya dulu karena per tahun ini kelas 1 dan kelas 4 ya Bu Jihan? Ya, kelas 1 dan kelas 4 yang sudah melaksanakan. Kita akan tanya dulu ke Bu Jihan terkait bagaimana pelaksanaan IKM di SDN. Silakan Bu Jihan. Iya. Gimana apa yang jadi perbedaan terutama kurikulum dengan kurikulum sebelumnya tuh, kurikulum 2013? Saya akan menjelaskan sedikit perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka tahun ini ya. Kumer ya, biasa disebut kumer. Banyak yang bilang susah gitu. Setelah dipelajari, kalau misalkan kita pelajari dari yang paling bawahnya banget ya, dari mulai pelajarannya, cara mengajarnya hingga pembuatan rapotnya itu lebih mudah kurikulum merdeka. Justru malah lebih mudah kurikulum merdeka. Ya, seperti itu. Mungkin karena memang pertama sosialisasi, terus kemudian juga mungkin juga kayak pendidikan atau penataran atau pelatihan gitu yang kurang. Jadi teman-teman yang belum tahu tuh ngerasanya kok berubah lagi. Kok susah ini mah. Oh iya. Itu mungkin ya, jadi penyebabnya salah satu teman-teman tuh udah bawaannya parno aja tuh. Ya, udah parno. Iya. Padahal kan tidak seburuk itu. Nah, sebelum pelatihan ini, Bu Jihan berarti sudah melaksanakan selama 1 tahun. Nah, bagaimana tuh pelaksanaan di kelasnya kalau yang sudah Bu Jihan terapkan terkait kurikulum merdeka? Terutama kan baru-baru tuh ya. Ya, baru-baru tuh pembelajaran ya. Terutama matematika sih. Kalau untuk pelajaran lain mungkin mudah ya Pak. Baru-baru kalau matematikanya tuh anak dari yang kurikulum 2013 pindah ke kurikulum merdeka, apalagi dari kelas 3 ke kelas 4 peralihan ya Pak. Dari kelas rendah ke kelas tinggi itu butuh namanya? Kayak butuh effort lebih lah gitu ya buat gitu. Ngajarnya. Buat ngajar butuh effort lebih, di mana juga kita belum maksimal. Betul. Karena masih belajar dan meraba-raba kurikulum merdeka itu seperti apa betul seperti ini cara penyampaiannya, cara mengajarnya. Karena itu tadi ya, di awal kita pelaksanaan tidak ada judulnya sosialisasi ataupun pelatihan untuk guru yang sedang melaksanakan. Kita dituntut melaksanakan untuk kelas 1 dan kelas 4 tanpa diawali dengan pelatihan. Justru pelatihannya sekarang nih ya, kemarin. Nah, di sana tuh di mana tempat pelatihannya? Di BPMP Provinsi Banten. BPMP Provinsi Banten berarti yang ada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak.
Mungkin teman-teman ada yang pernah ke sana, ada yang juga pernah diklat di sana, atau ada pernah lewat ke sana. Nah, itu jauh jasa ya. Iya betul, tuh di Leweng. Ya, tapi gimana? Berarti di sana pelatihan khusus Kabupaten Tangerang saja? Ya, khusus Kabupaten Tangerang 800 peserta tetapi dibagi menjadi 4 sesi. 4 gelombang. Kemudian masuk ke gelombang ketiga. Gelombang ketiga. Nah, gelombang ketiga. Materi yang didapat di sana apa aja, Bu Jan? Itu masih dasar ya Pak. Oh, masih dasar. Itu dari cara pembuatan modul, terus pembagian jam ngajar, terus juga modul yang biasa dan modul berdiferensiasi. Oh iya. Ada itu kita kupas di sana kemarin. Sesuai pembelajarannya ya. Ya. Diferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Apa itu ya diferensiasi? Luar biasa ya. Jadi sempat kita bahas juga, sempat kita jadi obrolan juga di guru-guru nih yang terkait kita sudah melaksanakan selama setahun. Apakah juga ada sesi sharing di sana ketika apa saja yang ditemui, kendala apa yang ditemui terkait pelaksanaan kita? Karena di sana kan ibaratnya ketemu yang ahli tuh. Nah, ya betul. Kita ketemu sama yang ahli, tetapi di sana yang ahli pun belum menerapkan. Oh, berarti kita udah menerapkan. Wow, luar biasa, amazing, wonderful. Nah, kita di sana sharing. Kebanyakannya ya pro dan kontra karena kan mereka tuh udah kepusingan duluan sebelum belajar pelaksanaan. Mereka kayak ragu-ragu, maju mundur dan setelah kita belajar 1 hari kita kupas dulu kupas jam pembagian pembelajaran dari 1 minggu itu untuk pembagian jam untuk pengetahuan dan untuk P5 juga. Dari ada yang dalam 1 minggu itu menerapkan P5 1 kali, seminggu 1 kali, ada yang setiap hari. Nah, kalau yang salah satu indikatornya tuh ada yang P5 tuh. Nah, P5 itu apa, Bu Jan? Apa memang khususon itu include ke pembelajaran atau memang dia posisinya ada porsi khusus buat include ke pembelajaran Pak. Jadi kayak bisa dikatakan itu tambahan. Oh, tambahan ya. Jadi memang tapi porsinya memang include ke pembelajaran. Itu porsi tambahan. Kalau teman-teman denger nih ya, nih di depan kita lagi rame. Emang di depan kita itu setiap podcast rame tuh. Dengarkan lagi ngobrolin apa kan? Iya, gitulah. Ya. Nah, ya jadi setidaknya ada pencerahan ya setelah kemarin ikut pelatihan di sana. Artinya memang ketika melaksanakan awal itu memang kita nggak tahu. Tapi Pak, ya, ada yang kelewat nih. Ya, Pak. Setelah kemarin kita diklat, itu masih ada lanjutannya. Setelah 2 bulan dari kemarin kita pasti bakal ketemu sama teman-teman lama lagi. Oh, terkait update atau terkait memang ada nanti project lagi? Update. Oh. Modul apa yang sudah dihasilkan selama 2 bulan. Jadi nanti di para peserta yang kemarin tuh dituntut menghasilkan modul untuk modul ATP dan CP itu pembuatan tapi sudah jadi. Jadi ketika pelaksanaan nanti mereka udah punya senjatanya tuh ya, udah punya perlengkapan terkait pelaksanaan kurikulum merdeka. Wah, luar biasa. Berarti untuk tahun ini masih di kelas 1 dan kelas 4 ya? Iya. Ya, betul, Pak. Oh, karena kan biasanya seperti hanya kemarin kurtilas, mungkin kemungkinan proyek berikutnya adalah kelas 2 dan 5 ya, setelah kelas 1 dan kelas 4. Nah, terus mungkin kemarin juga ketemu dengan teman-teman, rataan kendala yang mereka hadapi terkait pelaksanaan apa, Bu Jan? Itu mereka bingungnya itu di jam ya, Pak. Pembagian jam. Ada yang masukin jam, ada yang tidak masukin jam. Jadi sebenarnya udah ada tuh formatnya Pak. Dalam betul. 1 minggu itu udah ada formatnya sudah dibagikan sama pengajarnya. Itu kalau untuk yang penting sih kebijakan guru dalam 1 minggu itu include ke situ. Cukup. Berarti yang rataan kemarin masih bingung nih teman-teman tuh pembagian jam ya. Ya. Oh gitu. Terus ada perbedaan terkait mata pelajaran yang diajarkan. Kalau pernah dengar ada istilah IPAS, itu benarkah adanya di Kurmer ini? Betul ada. IPAS teh naon, Bu Jian? IPAS teh naon itu loh Pak, gerah. Oh iya. Iya, makasih Bu Jidi. Komen aja. Ya, lanjut. IPAS itu betul adanya.
tetapi dia Kumer ini kan ada di kelas rendah dan kelas tinggi. Iya, betul. Tetapi untuk IPAS ini dipelajari di kelas tinggi saja, di kelas rendah itu tidak ada. Kemarin sudah ditegaskan sama pengajarnya, IPAS itu tidak ada di kelas rendah. Berarti IPAS-nya Adanya khusus di kelas tinggi. IPAS itu yang sudah saya pelajari. IPAS itu pembagian pembelajarannya dibedakan, Pak. IPAS kan sambungan ya, Betul. IPA dan IPS. Tapi di semester 1 kalau IPAS di pembelajarannya ada di semester 1, sedangkan yang IPS di pembelajarannya dilaksanakannya di semester 2. Walaupun judulnya namanya IPAS, Iya. tapi pembelajarannya dibagi dua. Iya. Di semester 1 belajar IPA, di semester semester 2 belajar IPS-nya IPS, gitu. Gitu. Walaupun namanya sekarang IPAS. Iya, IPAS. Gitu. Harudang. Nah, itu teman-teman ya. Jadi posisinya memang terkait pelatihan Kurmer ini memang sedang berlangsung di Kabupaten Tangerang, dan kemarin sudah memang dilaksanakan di BPMP Banten. Alhamdulillah memang ini kita langsung datangkan kemarin pesertanya, walaupun rada-rada jet lag mungkin ya, masih rada-rada liar sama puyeng. Iya, belum hilang, Pak. Belum hilang ya. Iya. Wah, kenapa? Hujan-hujanan. Ya, jadi memang ini Pak, iya, kalau kenapa? untuk Teman? apa ya? Kalau misalkan kita bingung, formatnya seperti apa sih? Modul itu kayak gimana sih? Iya. Teman-teman buka aja di PMM. Di PMM itu platform Merdeka Mengajar. Ya. Sekolahnya berstatusnya apa? Gitu. Sekolahnya statusnya apa, Pak? Statusnya yang berubah itu? Ya. Apa itu istilahnya? Merdeka berubah. Nah, kalau itu kan kita masih boleh copy tak diganti. Oh, Jadi betul, ya. jangan terlalu sama mirip peketik lah gitu loh, Pak, ATM ada lah, bedanya, ATM, ya. amati Ya. tiru modifikasi. Ya, itu. Tapi kan ada juga yang merdeka apa? Lagi Yang memang dia harus total harus udah. totalitas bikin. Oh iya, Nggak itu boleh tuh. nyontek gitu kalau tergantung status sekolahnya itu, Pak. Itu yang memang di awal tahun ajaran sudah mereka pilih ya masing-masing Ya, sekolah. betul. Oke, itu dia. Luar biasa kan informasinya. Kita datangkan memang langsung nih, hangat-hangat. Jadi belum terlalu lama, baru kemarin hari Kamis, Jumat. hari Kamis dan hari Jumat. Ya. Oke, demikian obrolan singkat kita terkait IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Jihan. Sukses selalu untuk kerja dan tugasnya, karena memang setelah ini mereka kumpul lagi 2 bulan. Ada karya yang akan dihasilkan. Demikian. Kurang lebih maaf, insya Allah kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Podcast berikutnya akan lebih seru lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, di mana? Di bawah. Ya. Jangan lupa juga ya, isi di kolom komentar terkait siapa bintang tamu berikutnya untuk podcast yang akan datang. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.